Isospeed punya kesempatan untuk bisa menonton One Piece di live streaming. Aku iri, aku juga mau stream. Tapi ada masalah ini, ada kontroversinya. Kenapa? Nah, masalahnya ya nonton sampai habis dong supaya tahu kenapa. Selamat datang di Berita Lain, di mana kita akan memberitakan anime, games, manga, movie, dan hal yang lain. Ya pokoknya yang berbau Jepangan, game dan yang untuk para nerd gitu lah ya. Dan geeks. Iya, dan geek, keren. Jadi ceritanya adalah Isospeed mendapatkan izin, katanya. Dia bilang di stream kalau dia mendapatkan izin untuk streaming One Piece dari awal sampai akhir, sampai episode terbaru. Dari dan episode katanya 1 sampai 1500. iya betul, katanya dia dapat izin untuk nonton semua itu. Iri banget gak? Enggak terlalu. Tapi ada kontroversinya. Kenapa tuh? Soalnya ada orang yang meragukan informasi ini. Namanya adalah Greg. Dia ini adalah orang yang mengerjakan kayak bikin majalah versi bahasa Inggrisnya One Piece. Selain itu juga Greg ini adalah orang yang menjadi advisor untuk One Piece live action. Nah, tiba-tiba Greg ini out of nowhere bilang, bohong gitu. Iya, nggak mungkin Speed bisa dapat izin itu. Paling dia dapat itu izin dari pegawai One Piece yang ada di Amerika atau di US. Terus habis itu dia langsung bilang kayak gini. Jadi kayak salah paham gitu ya? Iya, dia mengiranya salah paham. Iya. Jadi sebenarnya Speed ini ketemu sama Miki Kobayashi. Orang jadi dia nggak bohong? Ya technically nggak bohong, tapi nggak tahu apakah dia dapat izin beneran atau enggak. Oh, jadi yang dapat izin ini masih kayak 50-50 juga? Speed ngakunya dia dapat izin, tapi ada orang skeptis. Kurang lebih kayak gitu. Itu doang kontroversinya. Kalau alasannya Greg, dia bilang kemungkinan kalau misalnya ini diizinkan, platform-platform biasa kayak misalnya Netflix, Crunchyroll, Funimation atau apapun itu bakal bingung. Kok Speed bisa dapat gratis, kita enggak gitu. Tapi masuk akal ya? Tapi masuk akal. Tapi jadi sebenarnya ya itu tadi agak kontroversial. Mana yang bohong, mana yang enggak? Gimana menurut kalian? Siapa? Kalian mau nonton One Piece bareng sama Isospeed gak? Iya, ntar dikata-katain minggir lu miskin. Minggir lu miskin. Kalian gak dapat akses, gua dapat akses, kalian miskin. Terus habis itu berita selanjutnya adalah anime Zensu sudah keluar. Zensu bagus banget animenya. Iya, aku juga udah nonton. Anime Zensu udah keluar, tapi ada tapinya. Orang-orang ternyata kecewa sama anime Zensu. Kenapa? Padahal bagus kan? Banget. Orang-orang kecewa karena ini adalah anime isekai. Iya, Zensu anime isekai. Emang isekai? Tapi nggak kayak gitu. Maksudnya kan kalau dari trailer itu nggak kelihatan kayak anime isekai. Kelihatan nggak sih? Dari dia ada di dunia nyata terus tiba-tiba dia ada di dunia animenya gitu kan? Dunia fantasi. Apa sih sebutannya kalau medieval ya? Iya, medieval. Tiba-tiba keteleport ke dunia medieval itu gue udah expect isekai gitu. Nah, tapi memang ini sih temen gue waktu itu bilangnya kayak enggak, itu cuma imajinasi doang. Jadi iya, aku juga berpikirnya seperti itu karena kan kamu juga berpikir seperti itu. Betul. Oh my god. Karena orang-orang pintar akan berpikir seperti itu. Kalau orang yang sudah sering nonton anime dan berpikir tidak akan berpikir seperti itu. Loh, aku pintar, aku langsung bisa nebak ini pasti isekai. Enggak, soalnya gini, kan dia bikin animasi. Terus soalnya awalnya ya dia gambar dia bikin animasi. Terus dia bilang Zensu, ulangin semua. Sebenarnya ini anime ini kayak biografinya Mappa, menggambarkan pegawai overwork terus meninggal. Masuk isekai. Cuma buat bikin anime lagi. Sampai dia meninggal pun masih bikin anime aja. Kasihan banget. Tapi orang-orang menurut gue kayaknya harusnya enjoy sih karena animasinya bagus banget. Animasinya bagus, ceritanya juga bisa dibilang cukup fresh. Tapi sebenarnya ini kan baru episode 1 ya. Iya, baru. Gak tau nih apakah nanti kedepannya dia akan selamanya ada di situ atau mungkin jangan-jangan dia bisa nanti bolak-balik. Nah, nggak tahu. Nah itu. Kalau bolak-balik kemungkinan ya karena inilah dia menuangkan imajinasinya atau apa. Tapi nggak tahu lah ya. Dan gimana menurut kalian? Kalian udah nonton Zensu apa belum? Kalian suka apa nggak? Menurut kalian Zensu isekai apa bukan? Atau kalian mikir ini anime langsung overrated? Ya, karena belum overrated. Iya, belum overrated. Baru episode 1
Overrated. Ya, overrated, semuanya overrated. Oh, iya. Berita selanjutnya adalah berita dari anime Whisper Me a Love Song. Anime ini bisa dibilang anime yang paling bermasalah di tahun 2024 kemarin. Kenapa tuh? Nah, alasannya adalah pertama, anime ini sempat delay 2 kali. Dari episode 8 ke episode 10 itu delay sekitar 3 minggu atau 2 minggu, aku Jauh lupa. banget. Jauh. Ada yang lebih jauh. Apa? Dari episode 10 ke episode 11 12 itu 7 bulan. Itu kurang jauh ya. Itu niat gak sih dia bikin? Gak tahu, kurang Dia niat niat. kan sih? Nah, masalahnya karena kurang niat ini, studio yang bikin anime itu bangkrut. Namanya bangkrut. Nama studio itu Cloud Heart kalau nggak salah, Cloud Heart Studio. Kalau kalian datang ke websitenya, itu kalian nggak bisa akses karena katanya emang bangkrut. Wah. Bukan cuma itu, Kasian tapi banget. mereka membatalkan perilisan dari Blu-ray-nya. Jadi udah nggak ada Blu-ray, animenya juga delay. Habis itu studionya bangkrut. Terus habis itu ada whistleblower yang kurang lebih bilang dari awal anime ini emang masalah produksinya itu gede banget. Ada salah satu episode di episode 7 itu ada adegan yang seharusnya di depannya ada mic, tapi tiba-tiba micnya hilang waktu dia nyanyi. Waktu dari jauh micnya nggak ada, tapi waktu dari samping tiba-tiba ada mic gitu. Berarti kayak nggak detail gitu ya? Iya, gambarnya. ini bukan salah staffnya, tapi emang karena waktu produksinya aja yang bener-bener mepet. Jadi kurang lebih itu yang terjadi dengan Tapi sayangnya Whisper Me a Love bangkrut. Song. Tapi udah selesai kan animenya kan? Udah selesai untungnya animenya. Voice aktornya sendiri pun kecewa gitu dengan Oh iya. Iya. Dan ya, kalian punya pendapat nggak soal Kalian nonton nggak anime iya, ini? itu Whisper Me a Love Song. Whisper Me a Love Song. Nonton nggak? Lebih bagusan Whisper Me a Love Song atau Blue Lock season 2? Kalau aku tetap Apa? mending Blue Lock sih kalau kata aku. Selanjutnya adalah berita dari Sakamoto Days. Apakah kamu sudah menonton Sakamoto Sudah. Days? Gimana menurut kamu animenya? Awalnya aku kira Gojo, ternyata bukan. Gak semua karakter rambut putih itu Gojo. Tapi Happy. gua sempet kayak kan itu kan di scene awal itu kan berantem ya, pembunuh berantem. bayaran, terganas, ter gitu kan. Iya, yang paling unggul. Tiba-tiba time skip Time skip. dari Oji-san. Jadi om-om Dari gendut abang jaga gendut, toko. jaga toko. Terus yang selama gue nonton satu episode itu yang gue tangkap adalah ini sebenarnya dia mau ngejual action apa ngejual komedi. Nah, disitulah kekecewaan orang mulai muncul. Jadi dari trailernya udah ada orang yang ngekompilasi beberapa komentar, kayak misalnya di orang-orang Reddit. Terus habis itu ada juga orang yang mau ngomentarin dari voice aktornya juga. Kurang lebih mereka itu mengkomentarin hal yang sama. Ini beneran anime action ya, bukannya harusnya anime action gak kayak gini. Kayak mereka pada kecewa aja. Karena kalau dipikir-pikir, anime ini kan Sakamoto Days kan termasuk salah satu top tier di Shonen Jump ya. Salah satu top di Shueisha lah. Orang-orang berharap treatmentnya bakal sama kayak Dandadan. Tapi ternyata bukan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ini anime lebih berat ke komedinya daripada ke actionnya. Tapi supposed to be di mangganya itu banyakan actionnya. Iya, tapi ya di sini lebih banyak berat di komedinya. Itu kenapa beberapa orang ini merasa kecewa. Tapi menurut kalian gimana? Kalian suka nggak sama adaptasi dari Sakamoto Days? Kalau gue sih, gue suka-suka aja sih Ya sebenarnya. aku sih cukup suka sebenarnya. Gak masalah sih kalau gue. Kayak sukanya karena komedinya ya. Cuma apakah menurutku ini adaptasi yang bagus? Ya kurang maksimal aja. Terus kita kembali lagi ke industri animasi yang dimana sekarang adalah berita tentang 100 Girlfriend atau Daisuki Kanojo Ayakuni. Ada lah pokoknya judul Jepangnya panjang. Yang dia punya 100 cewek itu kan? Iya, basically dia punya 100 cewek. Nah, ada masalah nih. Kenapa tuh? Masalahnya adalah mereka mengalami kemungkinan bakal mengalami masalah produksi. Damn. Nah, kurang lebih yang terjadi adalah ada salah satu orang yang nge-tweet kurang lebihnya kayak gini. Intinya dia itu bilang kalau dia udah ngerasa nggak bisa gambar lagi dan dia gambar sampai nangis-nangis. Itu tweet pertamanya. Terus habis itu tweet keduanya Kasian dia bilang, "Yalah kasihan lah." Tweet keduanya, kalau misalnya ada orang yang bilang aku punya waktu luang, pengen ku beli waktunya. Tuh menandakan kurang waktu ya kan. Terus ketiga, waktu keputusasaan sudah tiba, katanya gitu. Itu kurang lebih 3 tweetnya. Dan tweet itu bukan berasal dari staff yang ecek-ecek. Nah, tweet itu berasal dari direktur animasi, animation director
Sama, dia juga orang yang ngedesain karakter dari 100 Girlfriend tadi. Dan aku ngerasa ini cukup call out yang agak gimana gitu. Soalnya kita pernah mengalami ini di kejadian MAPPA. Iya benar. Tapi memang kalau kerja di animasi memang kayaknya berat banget ya. Beratnya tuh di waktu sih sebenarnya. Di waktu, benar. Ya aku sendiri berharap kalau produksinya 100 Girlfriend ini nggak kenapa-kenapa ya. Karena di sini ada istri gua, ada Takahashi Rie. Tapi kalau misalkan kenapa pun nggak apa-apa. Yang bukan nggak apa-apa, industrinya yang harus dibenerin. Sistemnya sih. Sistem di produksinya berarti ada yang salah tuh. Ada yang salah, bener. Itu kenapa mesti dibaikin. Kalian nonton karena kalian pengen punya 100 pacar apa karena Takahashi Rie? Karena Takahashi Rie aja nggak apa-apa. Berita selanjutnya adalah berita yang dimana kita akan membicarakan masalah duit. Apakah ini berita terakhir? Ya ini berita terakhir kita. Nah jadi pada dasarnya ya orang-orang kan sering bilang tuh kayak orang Jepang sana cuma peduli sama pasar Jepang, mereka nggak peduli tuh sama pasar luar. Kata siapa bro? Banyak sih orang-orang yang bilang kayak gitu. Itu kenapa anime itu eksklusif di Jepang bla 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 bla. Ya kan asalnya dari situ, gimana sih? Betul, cuma kalau dipikir-pikir nggak mungkin gitu buat Jepang itu cuma peduli sama Jepang dan regional market. Nggak mungkin. Kalau dipikir-pikir, menurut laporan di tahun 2023-2024 ini pendapatan dari anime yang berasal dari luar Jepang itu meningkat dan bahkan mengalahkan yang Jepangnya sendiri. Dan aku ngerasa kayak masalah gini, kalau misalnya mereka bilang nggak peduli sama market luar itu kontribusinya dalam revenue anime itu lebih 50% lebih. Kalau misalnya 50% ini hilang, ya masa cuma setengah doang pendapatannya, kan aneh. Jadi pasti dia akan mencoba mendengarkan dua-duanya sih. Iya, pasti akan mendengarkan dua-duanya. Cuma ya mungkin Jepang didahulukan baru keluar, tapi nggak tahu lah ya. Itu atau mungkin kayak masing-masing. Atau mungkin kayak bisa aja ya 60% Jepang, 40% luar kayak gitu. Iya, mungkin pendapatnya kayak gitu. Tapi nggak mungkin lah nggak didengar sama sekali. Dan iya, paling itu doang sih, dan kontribusinya orang luar di sini keren. Itu doang sebenarnya mau disampaikan dari jangan sok-sokan bilang anime buat Jepang doang lah. Dan ya itu aja dulu lah. Gimana pendapat kalian? Apakah sumbangan revenue ini berasal dari Amerika atau berasal dari Indonesia? Menurut gua Indonesia. Gak mungkin. Dan untuk sekarang itu aja berita lain ya. Ya gimana pendapat kalian soal dengan pasar luar Jepang yang udah mulai sedikit mendominasi anime dan revenue-nya. Dan ya untuk sekarang itu aja berita lain. Aku Akil Dewa, admin Yami Waterson. Aku Ocha. Dan itu aja berita lain. Stay clean and sound. Piu.